ini bukan hanya unggul pada bidang tertentu saja, tapi juga dalam bidang lain. Contohnya misalkan mereka unggul dalam bidang Quran, maka mereka juga kita tanamkan untuk unggul dalam bidang akademiknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang lagi mencari sekolah, ayo buruan ke SD Mudimat. Kita di sana siap untuk mencetak para juara karena jargon kita sekolah para juara. Jadi semuanya kita cetak menjadi juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kaum Podcast IBC, Islamik Berkarakter dan Cerdas. Kembali lagi bertemu dengan saya Naula Fatihatul Ulia di Kaum Podcast. Baiklah, di episode kali ini kita sudah kedatangan narasumber dari MBS ya. Pasti pada penasaran nih, apa sih itu MBS? Ya, saya juga belum tahu apa sih itu MBS. Jadi kita perlu mengulas lebih dalam lagi tentang MBS ini. Daripada penasaran lama-lama, yuk kita langsung saja sapa narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Ibu, Bapak, dan Adik. Waalaikumsalam. Ya, selamat datang ya di Kaum Podcast. Namun sebelumnya kayaknya nih, dulu MBS ini pernah hadir juga deh di sini. Ada Bapak Kepala Sekolah kalau nggak salah namanya Pak Supratman ya. Iya. Nah, sekarang kita menghadirkan lagi dengan orang yang berbeda di sini. Tentunya dengan pembahasan yang berbeda ya, beda lagi. Nanti dengan suasana berbeda juga nih. Kemarin satu orang, sekarang kita mendatangkan 3 orang. Nah, namun sebelum kita membahas lebih lanjut tentang MBS ini, alangkah baiknya kita mau perkenalan dulu dengan narasumber kita agar teman-teman yang nonton tahu dengan siapa sih kita ngobrol hari ini. Mungkin dari siapa nih yang duluan? Mungkin dari Ibu, silahkan perkenalkan diri dulu. Oke, nama saya Sri Ardiningsi. Saya di MBS sebagai Kepala Sekolah SD Muhammadiyah. Di sana ada SD, TK, dan daycare-nya. Kemudian saya hadir di sini bukan atas nama Kepala Sekolah ya, tapi sebagai Ketua Panitia PPDB. Oh, asli orang mana, Bu? Saya aslinya dari Bima. Oh, dari Bima. Dari Bima. Ya, kirain orang Lombok tadi, bajunya kayak orang Lombok. Saya asli Bima. Nama panggilannya apa? Sri. Nah, berarti Ibu Sri ya. Sri. Ya, kemudian mungkin bapaknya dulu nih. Iya. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Idris Sardi. Saya selaku guru Quran Guru Al-Qur'annya. SD Mudimat. Selain itu saya juga mengajarkan pendidikan agama Islam atau Al-Islam. Kemudian saya juga membimbing kegiatan-kegiatan keagamaan, yaitu sholat duha dan sholat berjamaah dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Ya, asli orang mana, Pak? Saya asli orang Lombok. Lombok mana, Pak? Kebetulan saya sekarang tinggal di Mataram. Oh, di Mataram. Tepatnya di Ampenan, Kelurahan Banjar. Ampenan. Bolak-balik berarti ya kalau ngajar, Pak? Betul. Deket ya? Bolak-balik dari Ya, kemudian nih adiknya nih. Halo Adik. Perkenalan diri dulu, siapa sih namanya, Dek? Raras Anindita Asmani. Oh iya, nama panggilannya apa? Raras Raras. Sekarang Raras kelas berapa? kelas 2. Kelas 2, Masya Allah. Pintar sekali loh ngomongnya, baru kelas 2 ya. Pede gitu. Hanya berani ngomong di depan kamera, luar biasa ya. Nah, oke, sekarang kita mau bahas tentang MBS nih. Apa sih itu MBS ya? Nah, mungkin siapa nih mau menjelaskan dulu tentang MBS itu apa sih? Oke, baik.
Oh, Ibu Nah, Kepseknya silahkan. iya, karena ketua panitia PPDB Oh, sekaligus juga ketua punya panitia. kewajiban gitu, untuk Ha-ha. menjelaskan MBS itu apa sih gitu. Nah, ini juga masih banyak dipertanyakan sama orang-orang di luar sana. Nah, Iya. MBS ini singkatan dari Muhammadiyah Boarding School. Tapi banyak juga yang kalau sudah mendengar kata boarding school berarti ada boardingnya dong gitu. Iya, benar. Ya berarti itu kan kayak pondok pesantren ya kalau bahasa Indonesianya. Nah, memang kalau di MBS itu kita karena baru punya sampai SD saja. Untuk sementara ini belum ada boardingnya. Kenapa pakai boarding school kalau nggak ada boardingnya gitu? Nah, ini rencana jangka panjang dari pihak yayasan untuk mendirikan MBS ini ke depannya akan dilanjutkan ke SMP, SMA sehingga nanti baru ada boardingnya. Gitu. Berarti ini udah dipersiapkan dari awal ya. Iya. Meskipun belum ada. Untuk SD-nya udah berapa lama ini? SD-nya sendiri kita ini sudah masuk ke usia kedua, 2 tahun. Ini udah 2 angkatan Iya, berarti ya. udah 2 angkatan. Nah, di sana bukan hanya SD saja, ada daycare-nya juga, ada kindergarten-nya juga. Jadi ada bapak ibu yang mau titip anaknya di sana yang masih usia 2 tahun, Bisa daripada di sana. di rumah nanti nonton TV aja kan, lebih baik di sana. Berarti ada bisa sambil temen belajar ya. gitu, iya. Oh, Dia berarti ada- adik Rara angkatan pertama ya? Iya, untuk Ada. SD-nya. Nah, di sana juga ada TK. Jadi anak-anak bisa saja yang TK yang mau sekalian aktivitasnya full di sekolah, bisa sekalian dari TK atau playgroup-nya langsung ke kelas daycare-nya boleh. Nah, ada SD-nya juga. Jadi di sana kita untuk anak usia dini udah komplit lah gitu. Berarti Paket komplit. tapi itu di satu lingkungan Satu gitu. satu lingkungan, tapi jangan dipikir nanti satu lingkungan satu gedungnya untuk semua, enggak. Kita di sana untuk bangunan atau gedungnya keseluruhan ada 4 ya. Untuk daycare-nya, khusus daycare-nya ada 2 jadi dipisah yang untuk laki-laki atau putra dan putrinya itu dipisah. Bisa. Kalau bermain tetap sama. Iya, namanya anak-anak ya, Iya, nggak bisa tapi dipisah. untuk tidur siang, istirahat, mandi dan lain sebagainya kita pisah. Kemudian ada gedung TK-nya sendiri. Gedung TK-nya itu terdiri dari 3 lokal, ada 3 ruang kelas. Kemudian ada gedung SD-nya sendiri, kita udah sampai lantai 2 ya gedungnya. Itu ada 6 kelas belajar, ada ruang gurunya terpisah, ruang kepala sekolah terpisah, dan fasilitas lainnya ada semua di sana. Iya, luar biasa sekali. Berarti meskipun satu lingkungan gitu tetap dipisah ya, biar nggak Iya. saling mengganggu gitu. Biasa Iya. kan kalau anak-anak kecil, apalagi anak-anak kecil nih lari ke sana kemari, kakak-kakaknya belajar gitu ya. Nah, jadi untuk yang mau masukkan anaknya di MBS nggak usah khawatir ya, meskipun satu ruang lingkup, karena tetap juga ada yang jaga ya, benar ya. Oh, tetap. Gurunya di sana kita tetap stay, tidak hanya guru itu berada dalam kelas saja, tapi mereka juga harus mendampingi setiap saat. Ya, bukan hanya yang daycare aja yang didampingi, bahkan yang SD juga harus kita pantau saat bermain. Namanya juga anak-anak masih pada masa transisi ya gitu, walaupun Iya, SD usia kelas 1 dan kelas 2 itu masih perlu dikontrol mainnya. Masih senang main-main usia Iya. segitu ya. Dan belum mengerti mainan yang berbahaya dan membahayakan. Mungkin kalau udah kelas 6 baru dia bisa dilepas gitu ya. Tapi dilepas dalam artian bukan dilepas aja Iya, gitu, secara tetap bertahap. dipantau gitu ya. Iya, bertahap dipantau dan dibiasakan gitu untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, apa yang dia lakukan dan terhadap teman-teman di sekitarnya. Iya, luar biasa Guru sekali. hanya memantau saja gitu. Luar biasa ya. Terus kemudian ini kan udah 2 angkatan nih yang tuh SD-nya. SD-nya Ada program unggulan dong pasti ya. Di setiap sekolah atau lembaga pasti punya program unggulan sendiri. Boleh tahu nggak apa sih program unggulannya
Mungkin Pak Idris bisa jawab. Langsung saja. Terima Nggih, kasih. silakan. Terkait tentang program unggulan di SD Mudibat, itu salah satunya adalah program Qurannya. Al-Qur'annya. Ya, Quran ini ada 3, ada tahsinnya, ada tahfiz, dan ada tilawah. Jadi setiap hari anak-anak kita di SD Mudibat ini menghafal dan mentahsin Dari bacaan. berarti baru masuk dari kelas 1 SD itu udah dilatih untuk menghafal. Iya betul. Itu bahkan mereka ada yang dari 0 yang sama sekali tidak mengenal huruf sampai dengan mereka bisa menghafal. Masya Allah. Itu salah luar satu biasa. program unggulan kami. Bahkan tidak sedikit dari yang kelas 2 yang angkatan laras ini sudah mencapai 1 juz hafalannya. Wah, baru kelas 2 ya? Kelas 2 sudah. Saya 1 juz itu baru 1 MTS baru dapat 1 juz. Karena memang target daripada anak-anak yang sekolah di SD Mudibat ini 3 juz hafalannya. Masya Allah. Tapi alhamdulillah melebihi dari target. Jadi kelas 1 sudah hafal 1 juz. Iya. Bahkan si Raras ini sudah masuk ke juz yang kedua. Masya Allah. Baru Juz kelas 1 udah 29. dapat 1 juz. Nanti 1 kalau udah juz. kelas 6 lebih semangat lagi, bisa-bisa Iya. udah hatam ya. Kemudian ada tahsin, perbaikan bacaan bagi pemula yang baru belajar Al-Quran. Jadi sebelum menghafal, anak-anak kami di SD Mudibat ini mereka ditahsin dulu hafalannya. Jika sudah bagus, sudah memenuhi standar sesuai dengan kaidah tajwid dan tahsin, baru mereka akan diperintahkan oleh gurunya untuk menghafal. Kalau mulai udah dari bagus surah- terus lanjut menghafal. Iya, kita mulai dari surah An-Nas ya, dari bawah ke atas. Berarti dari juz 30 dulu. Dari juz 30 dulu, betul. Itu dari program Al-Qur'annya. Kemudian dari program bahasanya. Kebetulan guru-guru di MBS ini ada yang backgroundnya bahasa Arab, ada yang bahasa Inggris. Kebetulan dia yang alumni pendidikan agama Islam, itu program studi bahasa Arab, yang mana bahasa Arab ini sudah mulai kita akan canangkan pada tahap 3 atau kelas 3 nantinya. Masya Allah. Kemudian ada bahasa Inggris. Adapun bahasa Inggris ini Ibu Sri selaku kepala sekolah yang kepala membimbing sekolah. anak-anak untuk belajar bahasa Inggrisnya. Masya Allah. Kemudian dari kegiatan keagamaan lainnya yaitu sholat duha. Jadi sebelum belajar anak-anak kita arahkan ke masjid untuk sholat duha Itu rutin setiap hari. setiap hari Masya. dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kebetulan di MBS ini kita punya masjid sendiri. Oh, berarti Sabtu Minggunya libur. Sabtu Minggunya libur. Biasanya Sabtu untuk ekstrakurikuler. Jadi kegiatan aktif belajarnya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, Sabtunya ekstrakurikuler. Jadi setiap hari. Dan kita buatkan jadwal buat anak-anak kita ini yang sudah ada hafalannya. Jadi dari kelas 2 itu sudah mereka mendapatkan jadwal untuk menjadi imam sholat duha. Masya Itu salah Allah. satu Udah terlatih keunggulan. sejak Sudah dini ya. terlatih. Bahkan terus berlangsung sampai saat sekarang ini. Sampai sekarang. Jadi anak-anak tuh terbiasa ya, baru datang udah siap-siap buat sholat duha. Itu Kemudian- untuk wudhunya mereka wudhu dari rumah dulu. Ada yang wudhu dari rumah, ada yang wudhu di masjid langsung. Tapi kita anjurkan untuk wudhu di masjid Biar bisa supaya kita dipantau bisa ya. membimbing, bisa memantau, bisa mengajarkan bagaimana cara berwudhu yang baik dan benar. Iya. Kemudian anak-anak kita biasakan untuk sholat zuhur secara berjamaah. Ini barangkali Berarti sampai zuhur belajarnya. ya belajarnya sampai dengan zuhur. Jadi sebelum pulang mereka kita anjurkan untuk ke masjid. Ini untuk melatih anak-anak supaya di rumah itu terbiasa. Iya. Terbiasa sholat berjamaah di masjid. Masya Allah. Itu merupakan program unggulan yang sangat dicandangkan sekali. Selain mereka belajar Al-Quran, mereka sudah terbiasa sholat berjamaah di masjid sejak dini. Masya Allah, luar biasa sekali nih paket lengkap ya di MBS. Ada tahsinnya, tahfiznya, kemudian belajar agama, ada belajar sholatnya, lengkap ya. Kemudian Bahasa ada Arab, pidatonya, bahasa Mbak. Inggris. Kemudian juga ada pidatonya. Nah, luar biasa. Jadi setiap Jumat itu kita buatkan jadwal untuk pidato. Anak kelas 1-2 udah belajar pidato. Sudah belajar pidato. Masya Allah. Bahkan mereka sudah ikut lomba. Ah. Sudah mengikuti beberapa perlombaan pidato
yang sudah diadakan oleh beberapa instansi, dan itu kita daftarkan. Berawal dari kegiatan atau latihan di masjid, kemudian dia merambah ke lomba. Jadi tujuan kita mengikuti lomba ini supaya anak itu terlatih secara mental gitu, tampil di depan umum. Ya udah dari kelas 1 udah terlatih ya, berani ngomong di depan. Nah, karena itu yang terpenting ya buat kita, karena gini, karena ini kan sekolah berbasis Islam, tetapi kita bukan hanya mempelajari apa itu Islam, bukan hanya belajar mengaji atau menghafal saja. Yang terpenting itu kita bagaimana membiasakan anak itu untuk menerapkan nilai-nilai Islam yang dipelajari itu gitu. Jadi misalnya kalau kita mengajarkan mereka tentang bagaimana cara hidup yang baik dalam Islam, maka mereka harus menerapkan itu dalam aktivitas sehari-hari. Nah, dimulai dari sekolah gitu. Kemudian bagaimana agar menjadi umat Islam yang berani, dan mereka juga harus dibiasakan untuk berani tampil. Jangan menjadi, siapa tahu nanti di antara mereka ada yang keahliannya di public speakingnya bisa diasah untuk menjadi dai gitu. Nah, kemarin ini kan dapat juara 1 lomba dai cilik di CNTB ya, di Keren. TV disiarkan langsung Disiarkan. di TV 9. Nah, Adik Raras ini yang iya, dapat. Raras Masya Allah. ini gitu. Pantes ya berani maju kan, Iya. berani tampil di depan kamera nih, nggak malu-malu Iya, gitu. karena kita setiap semester 1 kali dalam semester itu kita deteksi. Yang dideteksi itu bukan hanya kemampuan akademiknya aja, tetapi juga skillnya mereka apa sih gitu, passionnya mereka di mana sih gitu. Karena anak-anak ini kan tidak bisa kita samakan ya, Iya, nggak bisa kecerdasan, diratakan. kecerdasannya gitu. Ada yang unggulnya di bidang ini, ada yang unggulnya di bidang olahraga. Nah, di olahraga juga kita kemarin ya, Iya, kita dapat medali perak sama perunggu di ajang Student Athletic Championship ya, yang se-Bali Nusra ya, se-Bali tingkat Nusra. Bali Nusra. Itu kemarin kita juara runner up dan juara Dan juara 3 ya, ketiga. dan itu putri semua. Wih, keren, Kita keren. utus semua siswa kita waktu itu, ada 4 tim ya Pak ya. Iya, Ada 4 tim, 2 tim putra dan 3 tim putri. Nah, 2 yang berhasil gitu. Nah, itu bagian dari cara kami mensupport kemampuan anak-anak. Jadi mereka tidak bisa dinilai hanya dari kecerdasan intelektualnya mereka saja, bahwa harus pintar harus banyak menghafal Al-Quran, harus pintar matematika semua, tidak gitu. Kita harus melihat kecenderungan mereka itu kemana sih gitu, keunggulan mereka itu di mana sih, itu yang harus kita support. Berarti masing-masing anak itu diperhatikan ya. Iya. Dia keunggulannya di mana, berarti diasah kemampuan Iya. dia sesuai dengan kemampuannya begitu ya. Tapi tetap diberikan pelayanan yang sama, cuman kita tidak bisa memberikan target yang sama. Iya, benar-benar. Karena kemampuan masing-masing orang Iya, tuh berbeda ya. Gak bisa dipukul rata, gak bisa Iya. dipaksakan. Nanti orang yang seneng renang gak bisa kita paksa buat lari gitu ya. Luar biasa. Dan guru-guru di sana bukan hanya mempelajari atau mengajarkan anak-anak teori semata di buku dalam materi belajar, tapi juga diaktualisasikan. Seperti sholat duha tadi, bagaimana sholat yang benar, maka kita aktualisasikan dalam. Jadi bukan hanya sekedar kasih bukan teori hanya di kelas teori saja di ya. kelas, tapi juga di luar kelas mereka Begitu juga bahasa asingnya ya begitu Pak juga ya. bahasa asing. Bahasa asing kita walaupun bahasa Arab atau bahasa Inggris belum dipelajari secara intens, tapi mereka dari kelas 1 itu udah jadi pembiasaan. Ngobrolnya pakai bahasa Arab Inggris. Dibiasakan dalam beberapa instruksi saat mengajar, guru menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa diselip-selipkan gitu ya. perintahnya. Iya, diselipkan. Bahkan mereka sekarang kalau misalnya izin ke toilet pakai bahasa apa, Res? Coba dites. Bahasa Inggris, izin minum. Coba gimana caranya? Gimana? Dek, coba. Kalau misalnya Raras mau minum, Izin Excuse minum. me, teacher, can I have a drink? Iya, luar biasa. Keren-keren. jadi kalau mau minum, karena kan kita di sana nyediain tempat pengisian ulang air minum.
kalau mereka mau ngambil air minum, ya tiketnya itu Baru kamu boleh. harus ngomong dulu pakai bahasa Inggris gimana ya minta izinnya gitu. Kalau nggak boleh, tanya temennya gitu, biar mereka itu terbiasa. Raras kalau ke toilet bilang apa? Misal kalau izin ke toilet. Excuse me, teacher, can I go to the toilet? Keren, hebat banget ya. Berarti Raras ini termasuk siswa berprestasi ya. Iya. Nah, tadi kan kita udah denger nih program unggulan dari MBS ini banyak sekali ya, paket komplit. Nah, sekarang Kak Ola mau nanya Raras nih. Raras seneng nggak sekolah di MBS? Senang. Senang. Apa aja yang Raras dapat di sana? Banyak teman. Banyak teman. Nah, Rara sering ikut lomba nggak di MBS tadi katanya Rara dapet juara 1 ya? Iya. Juara 1 lomba pidato. Kemarin tuh gimana rasanya dapet juara? Senang. Seneng. Nah, selain lomba pidato, prestasi apa aja yang Rara udah dapet? Apa juga mungkin Bu gurunya bantu jawab. Apa yang sudah diikuti? Rara sih ini kan anaknya memang dia sangat antusias ya. Dia sangat rasa penasarannya itu besar. Gitu. Nah, tapi kita menumbuhkan perasaan itu ke semua anak gitu. Cuman memang di keahliannya dia yang sampai saat ini, karena dia anaknya suka mencoba apa aja. Penasaran Keahlian, ya? Ya, cuman yang benar-benar dia jadi keahlian yang benar-benar muncul di dia saat ini itu public speakingnya. Jadi dia di bidang itu unggul. Pidato beberapa kali ya Ras ya kita dapat juara. Oh, Rara sering lomba ikut Ya, pidato. waktu kelas 1 tuh pertama kali di TV 9 itu padahal pertama Itu baru kali kelas 1. tampil. Kelas Itu, 1 pertama biasa. kali tampil ya Ras ya, itu penampilan pertama dan dapat juara 1. Penampilan pertama langsung dapet juara, Iya, dan itu Masya Allah. se-NTB gitu, banyak sekali peserta yang gugur karena kita waktu itu kan seperti di acara TV-TV gitu kan, gitu. Jadi setiap penampilan itu gugur-gugur gitu. Kemudian juara juga di lomba pidato lingkungan ya, lomba pidato lingkungan juga kemarin juara 3 ya. Nah, yang terakhir itu kita kemarin dapat juara harapan 1 di lomba festival literasi siswa yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kota Mataram. Itu kita dapat, karena gini kan kalau di sana kita lawannya kan anak-anak kelas atas semua. Iya. Nah, kita Nah, justru Rara jadi sorotannya ini usianya berapa ya? Baru kelas 1 Iya, 2 aja ya. baru 7 tahun. Oh, 7 tahun gitu, tapi public speakingnya luar biasa. Ini tinggal diasah lagi. Jadi karena usianya masih kecil, kita dapat harapan 1 waktu itu. Baru beberapa bulan yang lalu ya Ras ya. Jadi dia keunggulannya di situ. Dan selain itu juga bukan hanya, walaupun dia di situ bukan hanya itu aja yang dia ikutin, dia juga ikut olimpiade matematika bersama teman-teman. Diborong nih sama Raras. Jadi Kemarin hari minggu lalu kita ikut olimpiade bahasa Inggris ya Ras ya, Di mana Raras Olimpiade kemarin? di mana? di salah satu sekolah di sana. Nah, lupa. Raras bingung nih. Jadi dia sama teman-temannya, sama teman-teman yang lain juga, karena gini kita akan kalau kita menemukan bahwa anak ini yang mungkin di mata pelajaran lain atau di kelas cenderung diam, tapi ada di salah satu mata pelajaran yang dia di situ bagus ya progresnya gitu. Makanya di situ kita diskusi. Misalnya saya sama Bu Guru atau Pak Guru yang lain akan selalu menanyakan, ini perkembangannya anak ini bagaimana, di bidang saya dia belum terlihat nih progresnya, kalau di bidang ini gimana gitu. Oh dia bagusnya di sini. Nah di situ ketika ada event-event lomba misalnya kayak gitu, di situ kan kita jadi alat untuk membangkitkan semangat anak ya. Lomba itu penting. Jadi kita komunikasikan ke orang tuanya, ayah bunda tolong bantu kami. Ini anaknya ini bagus di sini progresnya gitu. Di sini ada lomba, bantu kami untuk
dilatih juga di rumah selain kami berikan bimbingan tambahan di sekolah gitu. berarti Jadi kita komunikasi sama orang tuanya tetap gitu. diinformasikan ya keunggulan anaknya. Bahkan orang tuanya juga harus support. Mereka juga kalau misalnya ketemu event yang misalnya bahasa Inggris atau event lomba pidato gitu, mereka juga harus ngasih support. Daftarin gitu, ditanyakan anaknya mau ikut lomba ini enggak, didaftarkan atau dikasih tahu ke sekolahnya, Bu Guru, anak saya daftarin di sini ya, tolong dikasih bimbingan tambahan. Oh, gurunya kasih gitu bimbingan tambahan seperti itu. Jadi kita kombinasi sama orang tua gitu. Memang harus gitu ya, Iya. selain belajar di sekolah juga di rumah biar nggak lupa. Jadi Ya. anak-anak kita ini bukan hanya unggul pada bidang tertentu saja, tapi juga dalam bidang lain. Contohnya misalkan mereka unggul dalam bidang Quran, maka mereka juga kita tanamkan untuk unggul dalam bidang akademiknya. Sehingga anak-anak kita nanti yang punya potensi itu yang kita latih nanti sesuai dengan bakat dan minat mereka. Iya. Bahkan setiap minggu, setiap bulan kita adakan evaluasi untuk melihat sejauh mana perkembangan progres anak-anak Masya Allah. sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian kita poles sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Luar biasa ya. Iya. Nah, tadi kan Raras ini tidak hanya unggul di bidang pidato ya, tapi katanya tadi bahwa Raras ini juga penghafal. Nah, sekarang hafalannya Raras sudah berapa? Sudah berapa? Dapat hafalan berapa? Raras? Udah 1 juz. 1 juz. Sekarang udah juz yang keberapa? juz keberapa? Yang ke-29. 29. Masya Allah. Di 29 udah dapat berapa surah nih? Baru 1 surah. Baru 1 surah. Nah, boleh nggak nih Raras bacakan 1 surah nih biar teman-teman yang nonton tuh tahu, oh ternyata benar Raras ini udah hafal gitu. Mungkin dikasih tantangan nih buat dari Pak gurunya nih, baca Oke. surah apa buat Raras gitu. Jadi supaya teman-teman tahu Mau sambung sebelum ayat kita- atau mau baca Iya, betul. ayat langsung Oke. nih? Nanti Raras saya akan memberikan 3 pertanyaan langsung. Dia akan menjawab dalam waktu yang yang bersamaan setelah dia menjawab pertanyaan yang pertama dan yang kedua. Wah, boleh silahkan. Soal yang pertama adalah membaca 1 surah full. Baca 1 Satu surah full. 1 surah full. Jadi tolong Raras bacakan Pak Guru kita semua surah Ad-Duha. Iya, coba Mulai dari Raras. ta'awudz dulu Mbak ya. Ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Oke, sekarang soal yang kedua Mbak ya. Iya, Kita silakan. coba ya. Sekarang Raras dengarkan, simak dengan baik, kemudian lanjutkan ayatnya. Pak Guru akan Raras menjawab ya. soalnya. Siap-siap ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Walayalin asr wasyaf'i wal watr wallayli idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad. Oke, sekarang soal yang ketiga. Coba sebutkan ada berapa ayat surah Al-Kautsar? Ada 3. Ada 3. Oke, itu Mbak ya. Ada Masya 3 Allah. soal yang sudah dijawab oleh Raras. Pertama adalah membaca surah,
kemudian menyambung ayat dan menyebutkan jumlah berapa ayat dalam satu surah tersebut. Masya Allah, luar biasa ya adik Raras ini multi talent banget ya. Dan bukan hanya pada Ikut olimpiade, kemudian ikut lomba pidato, terus hafalannya juga banyak, Masya Allah. Diborong semua nih sama adik Raras. bahkan bukan hanya itu, Mbak, bahkan dalam bidang al-Islamnya juga dia unggul. Masya Dalam Allah. bidang fikihnya. Boleh saya coba, Mbak? Oh boleh, silahkan. Sekarang Raras boleh nggak jawab pertanyaan Mbak Pur? Rukun wudhu itu ada berapa? Ada 6. Coba sebutkan yang 6 itu. Ada berapa, Nak? Pertama niat, kedua membasuh muka, ketiga membasuh tangan sampai siku, keempat mengusap kepala, kelima membasuh kaki, keenam tertib. Tertib. Masya Allah. Dan itu pelajaran kita di sana, Mbak. Jadi berarti semua anak-anak di sana semua. bukan hanya Rara saja, teman-temannya yang lain juga unggul dalam bidang-bidang tersebut. Dan mereka juga sama teman-temannya Raras, teman-teman satu kelas Raras itu yang angkatan pertama hampir semua gitu anak-anak ini punya talentanya masing-masing. Masing-masing. Bahkan mereka juga tetap diikutkan dalam berbagai olimpiade. Semuanya. Iya, Ya. iya. Itu tadi yang saya katakan ada dari mereka itu yang benar-benar jadi pion dalam memenangkan kayak tadi atlet. Itu anak-anak yang mungkin tidak bagus tidak sebagus Raras mungkin dalam progresnya di bidang sains, tapi dalam bidang olahraga justru mereka jadi triggernya gitu. Nah begitu juga dalam bidang-bidang yang lain gitu. Terus dalam bahasa Inggris ada anak yang lain yang mungkin di hafalan Al-Qur'annya itu tidak sebaik progresnya Raras, tapi dia bagus di situ. Berarti mereka di masing-masing bidang tuh diasah ya, Iya, sesuai diasah. kemampuan mereka. Nah, saya penasaran nih melihat kemampuan Raras ini. Saya jadi penasaran dengan guru-gurunya nih, Pak Bu. Boleh tahu nggak background dari guru-guru di MBS itu seperti apa gitu, sehingga bisa menghasilkan murid-murid yang luar biasa. Gitu. Oke. Nah kalau guru-guru di MBS memang dari awal kita sudah seleksi ketat ya. Kita menyeleksi guru itu dengan sangat ketat. Yang kita lihat itu skill mereka, kemampuan mereka yang pertama dalam hal menangani anak-anak. Karena beda ya cara kita mengajar anak-anak, ngajar yang usia remaja, Iya kemudian benar. yang mahasiswa itu beda. Usia anak itu lebih susah, paling susah malah. Iya gitu. Jadi kita menyeleksi guru-guru di sana itu sangat ketat, baik itu dari guru daycare-nya, kemudian guru TK-nya sampai SD-nya itu diseleksi ketat dan diseleksi oleh orang-orang yang ahli di bidang itu. Nah misalnya kalau untuk mengetahui bagaimana sih apakah dia cara mengajarnya itu menarik gitu. Nah itu nanti ada tes micro-teaching-nya gitu. Nah kita mengambil tim penyeleksinya itu dari kampus gitu, dari Universitas Muhammadiyah Mataram atau ada beberapa juga yang dari luar. Nah untuk guru tahfiznya sendiri atau guru Al-Qur'annya ya memang harus orang-orang yang di bidang itu yang menyeleksi, karena kita harus melihat juga ngajar Al-Qur'an anak-anak yang masih PAUD sama orang besar juga beda pastinya gitu kan. Mengajarkan mereka menghafal, kemudian memperbaiki bacaan, karena kan kita ngajarnya dari awal gitu. Begitupun guru kelasnya juga kita melihat apakah dia bukan hanya dari kemampuan pengetahuannya dia, tapi juga dari bagaimana cara dia mengajar, kemudian apakah dia cukup kreatif, apakah dia inovatif atau tidak gitu. Nah itu kita menyeleksi ketat banget untuk guru. Nah guru kita di sana sebagian itu S2 ya Pak ya, S2. Kemudian untuk di setiap bidangnya itu tetap harus ada yang sesuai dengan background pendidikannya. Misalnya kalau di SD harus ada yang PGMI atau PGSD, di TK juga PG PAUD gitu.
di daycare juga, walaupun mungkin tidak ada ya jurusan daycare, tapi pendidikan anak usia dini, tapi kita juga tetap harus melihat apakah mereka telaten nggak mengurus anak-anak yang masih usia 2 tahun, yang masih diajarkan untuk berbicara, untuk diajarkan untuk bagaimana kebiasaan yang baik, misalnya dalam meletakkan barang mungkin. Berarti di daycare itu tidak hanya sekedar dititipin anak, tapi juga sambil dididik ya. Iya, harus dididik, maksudnya dibiasakan kebiasaan baik gitu. Gimana di sekolah itu anak-anak itu belajar kebiasaan baik, walaupun sampah dari bekas bungkusan makanan mereka sendiri, mereka harus tahu bahwa sampah itu harus ditaruh di mana, jangan sampai mereka membuang sembarangan. Itu kan pembiasaan. Pembiasaan itu penting. Walaupun botol minuman misalnya, guru tidak boleh memberikan atau mengambilkan botol minuman itu atau diambilkan lalu disimpan kemana. Enggak, mereka itu harus tahu botol minuman itu harus diletakkan di mana. Kalau mereka mau minum harus ngambil sendiri, dan mereka juga harus membiasakan untuk meminta tolong ketika butuh bantuan. Masya Allah. Selain itu juga diajarkan bagaimana adab dalam makan, tidak diajarkan teorinya, tapi langsung prakteknya. Mereka kalau makan bagaimana, dari harus cuci tangan dulu, mereka disuruh untuk cuci tangan dulu, berdoa dulu, seperti itu, dan kebiasaan untuk berbagi makanan. Itu yang harus diterapkan dari anak-anak itu dari mulai usia 2 tahun di sana. Berarti dari usia 2 tahun sampai SD di sana tetap dididik ya. Iya. Bukan hanya sekedar kita bukan hanya sekedar dititipkan, tapi juga diberikan pembelajaran atau dididik. Mereka itu harus punya rasa tanggung jawab dari usia dini itu. Nah, setelah mendengar semuanya nih, banyak sekali program-program unggulannya, kemudian prestasi-prestasinya yang luar biasa gitu. Nah, kita tahu sekarang di saat ini, apalagi di Kota Mataram ya, banyak sekali SDIT nih yang tersebar di Kota Mataram. Nah, jadi persaingan antara satu sekolah dan sekolah lain itu luar biasa ya. Nah, bagaimana sih cara MBS itu sendiri untuk mempromosikan atau agak memberitahu kepada masyarakat agar masyarakat itu mengenal MBS ini, apalagi kita tahu bahwa MBS ini sendiri baru 2 tahun ya, baru angkatan kedua. Jadi pasti banyak yang belum tahu. Bagaimana sih strateginya dari MBS ini agar masyarakat tuh lebih mengenal MBS? Mungkin Pak Idris bisa aja. Ya. Jadi sejauh ini yang kami lakukan, pertama adalah memberikan stimulus bahwa inilah hasil daripada pendidikan kami selama 2 tahun terakhir. Pertama kami memberikan dengan stimulus, yaitu dengan prestasi. Jadi bukan hanya sekedar teori di di brosur saja, melainkan sudah ada contoh real yang nyata gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu kita menjalin silaturahim dengan beberapa TK yang kami sudah targetkan. Di setiap setiap hari itu kita sudah targetkan berapa sekolah yang kita akan datangi untuk memperkenalkan untuk MBS. memperkenalkan dan mensosialisasikan sekolah kami. Jadi bukan hanya sekedar teoritis di di brosur, tapi kita juga memberikan stimulus. Inilah hasil daripada anak didik kami yang sudah kami didik selama 2 tahun. Kemudian yang kedua, kita juga memberikan brosur. Sudah kami cetak brosur dengan memberikan penjelasan kepada kepala sekolah yang sudah yang laksanakan. Selain juga memberikan brosur, kita juga jelaskan apa saja program-program, bagaimana hasilnya. Itu yang kami. Berarti bukan hanya sekedar ngasih brosur doang ya. Tapi juga kita jelaskan. Tapi dijelaskan. Ya, jadi dari sana ya masyarakat tuh tahu MBS ini sehingga masukkan anaknya ke kita sekolah. harus mengikuti perkembangan teknologi juga, Mbak. Jadi selain cara-cara tradisional, misalnya kayak bagi brosur, datangin pergi dari sosialisasi rumah ke rumah, dari sekolah ke sekolah, itu kan cara-cara tradisional ya. Sekarang
kita juga harus mengikuti perkembangan teknologi dong, harus pakai cara modern juga gitu ya. Ya kan kita Betul. punya media sosial. Media sosial. Sekarang Ada media wali sosialnya. murid itu juga kan kalau dikasih kertas itu kadang ada aja yang baca ya, kadang Iya, benar. sebagian sedikit aja yang mau baca itu. Apalagi kalau Kadang- banyak gitu tulisannya ya. Kadang ditinggalin di jok motor atau di mana gitu kan. Gitu. Ya, kita juga harus kencangkan promosi lewat media sosial. Karena kan semua ya, mungkin dari semua kalangan sekarang itu menghabiskan waktu istirahat mau sebentar itu atau banyak itu pasti scroll sosial media. Benar. Bahkan cari sekolah aja untuk anaknya lebih gampang lewat sosial media, kayak scroll Instagram, Facebook. Nah, kita juga semua media-media sosial, bahkan kita juga udah punya website sendiri. Di situ kita tetap update kegiatan. Iya, untuk media sosialnya mungkin bisa disebutkan nih biar iya. kita bisa cari tahu gitu. Nah, kita ada Instagramnya MBS Umat ya, Facebooknya MBS. juga MBS Umat. Instagram MBS Umat, Facebooknya MBS TikTok Umat, juga ada, Mbak. Twitternya ada. TikToknya ada, YouTube-nya ada. Oh, YouTube-nya. Facebooknya juga ada. YouTube-nya. Ada. Websitenya juga ada. Nanti kalau mau tahu informasi lebih banyak lagi itu lebih bagusnya ke sekolah aja langsung. Iya. Ya, ya, Langsung bisa survei lihat. lokasi. Iya, karena banyak ya orang. Mungkin alamatnya bisa di-spill gitu. Iya, di Jalan Merdeka Raya Batu Ringgit di Kelurahan Tanjung Karang. Nanti di sana arah baratnya NW lurus. Itu nanti mentok ada Masjid Darul Arqam namanya. Nah, itu masjid satu lingkungan dengan MBS, itu bahkan sudah diakuisisi oleh MBS ya. Maksudnya itu itu masjid. sudah jadi bagian dari MBS, MBS. jadi pusat kegiatan keagamaan anak-anak, pembinaan keagamaannya. Nah, nanti bisa langsung di sana karena orang tua itu banyak yang ingin memastikan. Iya. Gitu. Karena kan gini, mereka mau cari sesuatu yang unggul itu pasti sesuatu yang harus berbeda gitu. Jadi baiknya itu datang langsung aja minta penjelasan. Banyak orang tua yang seperti itu. Jadi mereka datang minta penjelasan, setelah kemudian mereka dapat dari sosial media ini sepertinya kegiatan-kegiatannya lumayan bagus nih, lumayan keren-keren lah kegiatan-kegiatannya. Kemudian anak-anak juga di-upgrade gitu kemampuannya. Jadi mereka datang ke sekolah gitu. Ya, Untuk survei langsung ya. menanyakan kepastiannya apa sih program unggulannya, kemudian anak-anak ini belajarnya dari jam berapa sampai jam berapa sih gitu. Karena kan ini kita cantumkan di brosur anak-anak belajarnya dari jam 8 pagi atau jam 7.30 sampai jam 14.00. Itu dipikir anak kelas 1 udah belajar sebanyak itu Iya. gitu. Selama itu tuh gimana gitu. Orang kita dulu aja belajarnya baru tahap mengenal huruf, tahap ini, tahap itu. Biasanya gitu. kan kelas 1 sampai jam 10 malah. Iya. Nah, disitulah kita berikan pengertian bahwasanya oh bukan begitu Bunda. Dari jam 7 itu anak-anak pembiasaan untuk pembinaan keagamaannya. Jadi dibiasakan untuk sholat duha dulu, sholat duha. Dari jam 1 sampai jam 9.15 menit itu full kegiatan pembinaan keagamaan. Sholat duha, kemudian setor hafalan, pembinaan tahsin, kemudian mendengarkan pidato dari temannya sendiri. Itulah dari jam segitu. Nah, jam 9 sampai jam 12 itu baru kegiatan pembelajaran dalam kelas. Gitu ya. Jadi ada tematiknya, kemudian ada kegiatan pembelajaran muatan lokalnya seperti bahasa asing atau pendidikan agama Islam. Kemudian nanti ada istirahatnya satu kali, baru nanti kemudian masuk lagi dan ke jam 12 itu sudah selesai kelasnya. Jam 12 itu sudah selesai kelasnya. Setelah itu mereka udah persiapan ke masjid. Jadi mereka Siap untuk dibiasakan sholat lagi zuhur. untuk sholat zuhur berjamaah. Tidak boleh dijemput atau tidak boleh pulang sebelum mereka melaksanakan sholat zuhur berjamaah di masjid bersama dengan jamaah-jamaah yang lain. Jadi bukan hanya jamaahnya yang ada di sekolah MBS doang, tapi ada bersama jamaah-jamaah yang ada di kompleks perumahan di sekitar situ. Gitu.
Nah, mereka dibiasakan bagaimana agar mereka bisa tertib melihat atau mengikuti jamaah-jamaah lain dalam melaksanakan sholat berjamaah gitu. Nah, setelah itu mereka yang mungkin masih mau meningkatkan kemampuannya di bidang-bidang tertentu, kita kasih pembinaan khusus. Misalnya kayak Adinda Raras, kalau dia mau mengikuti lomba pidato misalnya, kita kasih waktu sampai jam 2 untuk pembinaan khusus di bidang itu. Atau misalnya ada anak-anak yang minta pembinaan khusus untuk persiapan Olimpiade Bahasa Inggris, kita kasih waktu dari jam 1 sampai jam 2 itu untuk pembinaan khusus di bidang itu gitu. Nah, jadi orang tua setelah sholat zuhur itu jam 1 sudah bisa jemput. Kalau masih ada anak yang ingin dapat pembinaan khusus, berarti nggak semuanya ya yang sampai jam 2. Kita kasih tahu, Bunda ini Ananda ini kita kasih pembinaan khusus dulu ya, nanti dijemputnya jam segini gitu. Kita kabarin orang tuanya gitu. Jadi jam 2 untuk kelas 1 dan kelas 2 mereka pulangnya jam 1 atau jam 2. Jadi tapi jam 1 itu sudah bisa pulang atau sudah free. Mereka bisa bermain, mereka bisa minta pelajaran tambahan dan lain sebagainya. Kan kita juga nggak bisa maksa semua harus belajar gitu, tambahan gitu. Nah itu, tapi kalau nanti kelas 3 udah beda lagi jam pulangnya. Ini khusus kelas 1 2 kelas aja. 1 kelas 2 memang sampai jam segitu. Karena kita menyesuaikan dengan kurikulum dan juga kan kita melihat kondisi anak ya. Nah, kan kita kan biar sekolah swasta atau sekolah agama tetap mengikuti kurikulum nasional gitu. Nah, untuk di luar daripada itu kita pakai kurikulum yang berkaitan dengan pendidikan Islamnya, kemudian ditambah dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan pembinaan tambahan yang lainnya tadi. Nah, itu kita tetap menyesuaikan dengan usia dan kemampuan fokusnya. Jadi kalau misalnya kita wajibkan semuanya harus pulang jam 3 misalnya, ya nggak bisa, anak-anak besok-besok nggak mau sekolah lagi gitu kan. Males, capek belajar ya. Karena masih masa transisi. Jadi di kelas 3 baru kita tingkatkan lagi kegiatan-kegiatan muatan lokal lainnya, gitu, pembinaan-pembinaan lainnya nanti di kelas 3. Jadi kelas 3 udah pulangnya nggak jam 2 lagi, udah jam 3. Udah beda lagi. Nah, Raras besok pulangnya jam 3 bukan jam 2 lagi ya. Udah siap nih. Iya, mungkin berikutnya nih untuk informasi pendaftaran, mungkin ada adiknya yang mau masuk dari teman-teman yang nonton atau anaknya gitu yang ingin masukkan anaknya untuk sekolah di MBS. Mungkin ada informasi tentang penerimaan siswa baru di MBS nih. Siapa yang mau? Oke. Nah, untuk penerimaan peserta didik baru di MBS kita sudah buka ya sejak Desember kemarin. Oh, udah buka. Untuk gelombang pertama tahun ini kita buka 2 gelombang. Gelombang pertama dari Desember sampai Maret. 1 Maret itu sudah tutup. Nah, pembukaan gelombang kedua itu kita buka di pertengahan bulan Maret sampai April. Ya, sampai April kita udah tutup. Jadi yang masih mencari-cari sekolah yang tepat untuk anak-anaknya, silakan boleh kunjungi kami di MBS ya dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Kami tetap buka pelayanan. Yang mau konsultasi, mau nanya apa saja, dari daycare, dari playgroup, kemudian kindergarten, kemudian SD, kita buka semua di waktu yang sama. Jadi bisa datang ke MBS langsung, sekretariat kami di sekolah di MBS langsung di gedung SD Mujimat, Sekolah Dasar Muhammadiyah Mataram. Jadi bisa langsung di sana, boleh nanya-nanya dulu atau boleh langsung minta formulir, kita kasih formulirnya ya, dan bisa langsung didaftar ya. Oke,
Oke, jangan lama-lama nanti keburu ditutup atau habis kuota. Iya. Untuk persyaratan masuknya nih apa aja yang perlu dipersiapkan nih? Persyaratan masuknya kurang lebih sama seperti di sekolah-sekolah lain. Nah, kalau di TK itu yang bedanya dengan SD tidak ada ijazahnya karena kan baru TK Iya. mau dapat Baru ijazah. baru pertama masuk. Begitu juga yang daycare, identitas anak dan orang tua, kartu penduduk, KTP, fotokopi KTP, akta kelahiran dan lainnya itu. Kalau di SD tinggal ditambahkan ijazah dari TK-nya. Itu persyaratannya ya. Iya. Nah, mungkin terakhir nih, mungkin ada kalimat ajakan nih untuk apa namanya teman-teman yang nonton. Kayaknya satu persatu ya, satu persatu berikan kalimat ajakan supaya masuk ke MBS. Mulai dari siapa? Mungkin dari kepala sekolahnya. Dari siapa? Oh, dari Adik Raras dulu deh. Ayo teman-teman. Ayo, Raras ajak teman-temannya, mungkin ada teman-teman di rumahnya Raras untuk sekolah di tempatnya Raras. Ayo, Teman-teman. Ayo silahkan Raras. teman-teman yang mau bergabung. Ayo teman-teman. Dia sambil lihat kamera tuh, teman-temannya lagi nonton. Ayo. Ayo teman-teman yang mau bergabung di sekolah kami. Iya, Raras masih malu-malu ya. Ya, nggak apa-apa. Kemudian siapa nih? Oke, boleh. Silahkan. Pak Siapa? Idris? Boleh, saya boleh. Oke. Ayah bunda yang lagi mencari sekolah, ayo buruan ke SD Mudimat. Kita di sana siap untuk mencetak para juara karena jargon kita sekolah para juara. Jadi semuanya kita cetak menjadi juara, insya Allah. Insya Allah. Oke. Ya, Ayah bunda yang ingin mencari sekolah terbaik, yang apa namanya mempunyai dua sisi keilmuan, baik dari sisi keagamaan dan apa namanya pengetahuan umum, mari jangan ragu-ragu bergabung bersama kami di Muhammadiyah Boarding School. Kami siap menerima kedatangan Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Nah, Terima tuh kasih. teman-teman udah diajak nih yuk masuk MBS atau Muhammadiyah Boarding School ya. Apalagi tempatnya strategis nih di daerah Mataram ya. Iya. Ya, jadi itu tempatnya ramah anak. Jadi kalau orang tua kebanyakannya yang datang ke sana itu hal pertama yang bikin jatuh cinta itu tempatnya. Tempatnya. Tempatnya adem, sejuk, jauh dari keramaian, jauh dari jalan raya. Itu benar-benar Berarti aman ya, Aman aman. banget. Pas banget nih buat anak-anak Iya. usia TK ataupun SD. Dari 2 tahun di daycare-nya ya? Iya, 2 tahun sudah bisa. Di 2 tahun aman jadi ya. Apalagi nih yang paling ditakutkan oleh wali murid itu biasa ya jalan raya Iya. ya. Karena emang rawan gitu ya. Jadi Memang sebagian besar orang tua sudah memberikan apa namanya pernyataan bahwa sekolah ini sekolah yang aman, jauh dari apa namanya kendaraan, sehingga anak-anak kami itu tidak kita khawatirkan jika memang mereka ingin bermain gitu. Masya Allah, alhamdulillah nih tempatnya aman nih. Ya, Masya Allah ya luar biasa sekali pembahasan kita hari ini nih. Kita sudah mengulas tentang Muhammadiyah Boarding School mulai dari profilnya, kemudian keunggulannya, prestasinya dan lain sebagainya ya. Nah mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih. Nanti siapa tahu Adik Raras nih ikut lomba lagi, bisa hadir lagi di sini ya. Adik Raras kira-kira besok kalau sendiri nih di depan siap nggak? Siap ya? Sendirian di sini kita ngobrol. Siap ya? Iya. Adik Raras masih malu-malu ya. Karena ini tanpa persiapan sebenarnya. Oh, Hadir langsung. di sini. Kita bilang, ayo ajak salah satu gitu. Saja kalau gitu. Berarti Raras orang terpilih nih, hebat ya. Ya, terima kasih sekali lagi Pak, Bu, dan Adik Raras ya sudah bersedia untuk hadir di Kaum Podcast. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah nonton ya. Jangan lupa disimak videonya baik-baik. Untuk yang ingin tahu lebih lanjut tentang informasi pendaftaran di Muhammadiyah Boarding School bisa mengunjungi akun media sosialnya yaitu apa tadi MBS Umat ya. MBS Umat di Instagram atau di Facebook atau di websitenya. Nah, saya Naula Fatihatul Ulia mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.